Selamat berjumpa kembali dalam pembinaan calon penguatan wilayah A, Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang terlibat dalam panca tugas gereja. Kita akan berdiskusi mengenai liturgia dan kerikma. Adapun materi ini merupakan adaptasi dari karya Romo Rudi berjudul Gereja dan 5 Aspek Hidupnya. Di awal pengajaran kita diajak untuk mundur sejenak pada Konsili Vatikan yang kedua. Dalam konsili ini diterbitkan suatu konstitusi dogmatis, yaitu Lumen Gentium, yang berarti terang bangsa-bangsa. Seolah gereja dipertanyakan di dalam dirinya sendiri pada suatu pertanyaan, "Wahai gereja, apa katamu tentang dirimu sendiri?" Diistilahkan sebagai gereja ad intra atau gereja ke dalam. Dalam artikelnya yang pertama, gereja merupakan persekutuan umat Allah di dalam Kristus yang tentu saja dipersatukan oleh Roh Kudus. Umat Allah di dunia ini dipanggil untuk menjadi sakramen, yakni dalam Kristus menjadi tanda dan sarana persekutuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Terdapat poin pokok. Yang pertama adalah iman sebagai unsur hakiki. Jadi gereja bukan hanya organisasi, tetapi lebih pada peristiwa iman. Iman merupakan sumber kekuatan dan sumbangan bagi kehidupan dunia. Aspek berikutnya adalah persekutuan, baik vertikal maupun horizontal. Poin berikutnya, hidup dan berkembang di dalam dunia, termasuk pengaruh dialogis, namun tidak boleh kehilangan identitas aslinya. Sehingga pada pokoknya gereja merupakan sakramen keselamatan. Selain konstitusi dogmatis, dalam Konsili Vatikan kedua juga diterbitkan konstitusi pastoral, yaitu Gaudium et Spes, yang berarti kegembiraan dan harapan. Gereja diajak untuk melihat keluar dari dinding dan pintunya untuk memandang dunia. Gereja, apa katamu tentang dirimu yang berhubungan dengan dunia? Sebagai gereja et extra atau gereja keluar. Maka melalui konstitusi ini, kita belajar untuk memahami bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam penziarahan mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Persekutuan ini mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Jadi di sini terdapat beberapa pokok-pokok penting. Yang pertama adalah siapakah gereja itu? Tentu saja orang-orang yang bersatu secara aktif. Berikutnya, apakah yang menjadi faktor pemersatu orang-orang ini? Tentu saja Kristus. Persekutuan ini begitu aktifnya karena sedang dalam pesiarahannya yang dibimbing oleh Roh Kudus sendiri.
Poin pokok berikutnya, apa yang menjadi tujuan pesiaran ini? Tentu saja kerajaan Bapa. Tetapi tentu saja dibutuhkan bekal dalam pesiaran ini. Dan yang menjadi bekal adalah memperoleh warta keselamatan. Apa yang menjadi tugas dari kerajaan ini, pesiaran ini, yaitu untuk disampaikan kepada semua orang. Dan pokok yang terakhir adalah interaksi. Selalu ada dalam interaksi dengan masyarakat manusia dan sejarahnya. Berdasarkan kedua konstitusi tersebut, maka diperoleh gereja dalam kehidupannya meliputi 5 aspek, yaitu liturgia atau peribadat, kerigma yang berarti pewartaan, koinonia yang berarti persekutuan atau persaudaraan, diakonia yang berarti pelayanan, dan martiria sebagai kesaksian. Baik koinonia, diakonia, martiria, kerigma, dan liturgia semua berpusat pada satu hal, satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Masuk ke dalam aspek pertama, yaitu liturgia, berarti peribadatan. Dalam liturgia, karya keselamatan Allah dihadirkan kembali untuk dihayati, semakin disadari, dirasakan, dan diperteguh. Liturgia juga merupakan ketulusan untuk menyampaikan pujian dan syukur kepada Allah. Melalui aspek liturgia dalam kehidupannya, gereja boleh menyampaikan permohonan mengenai harapan masa depan yang penuh rahmat Allah. Liturgia mencakup dimensi sosial, kenyataan karya Allah yang mensejahterakan semua orang, terutama mereka yang lemah, miskin, tak berdaya. Gereja menunjukkan ibadat yang benar, membawa umat semakin mengikuti Yesus Kristus secara penuh, dan ini berarti semakin memperhatikan siapapun, terutama mereka yang lemah, miskin, tak berdaya. Aspek berikutnya adalah kerigma, yang berarti pewartaan. Pada dasarnya, semua murid Yesus adalah pewarta dan saksi, termasuk saya dan Anda. Tujuan akhir dari pewartaan untuk umat supaya semakin penuh mengikuti Yesus, dan ini berarti semakin memiliki kepedulian sosial yang mendalam seperti Yesus sendiri. Pelaksanaan tugas pewartaan dalam kerigma meliputi pelajaran agama, katekumen, komuni pertama, calon krisma, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, retret rekoleksi, seminar, pembekalan bina iman anak, remaja Katolik, camping rohani, dan lain sebagainya. Semua hal itu dilakukan untuk mencapai tujuannya adalah pendalaman pengetahuan iman dan pembinaan sikap iman agar dapat semakin penuh mengikuti Yesus. Baiklah, pengajaran kali ini berakhir sampai di sini. Tuhan memberkati.